Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Kimia, channel untuk kalian siswa SMA dan SMK yang ingin belajar kimia. Mudah-mudahan dengan channel ini terbantu akan kesulitan kalian dalam belajar kimia. Jika memang suka, silakan subscribe dan tekan loncengnya. Pada kali ini kita akan bicarakan tentang hidrolisis garam. Pengertiannya adalah sebagai berikut. Hidrolisis artinya reaksi dengan air. Garam yang dapat terhidrolisis atau yang dapat bereaksi dengan air adalah garam yang mengandung ion lemah atau ion dari asam lemah ataupun ion dari basa lemah. Jadi kalau tidak mengandung ion dari asam lemah atau basa lemah, maka tidak dapat terhidrolisis. Nah, contoh asam kuat, basa kuat, serta asam lemah, basa lemah ini hanya sebagian kecil saja yang sering muncul adalah seperti ini, ya. Asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah. Nanti dicermati lagi. Nah, jenis garam itu dibagi menjadi 4, yaitu ada garam netral, artinya garam yang terbentuk dari asam kuat dengan basa kuat. Nah, contoh di sini kita lihat Na itu dari NaOH ini, basa kuat. SO4 ini dari asam kuat, SO4. Maka keduanya kuat, maka disebut garam netral. Demikian juga Ca, ini Ca, kalsium hidroksida adalah basa kuat. Cl ini dari HCl, ini HCl nih ya, asam kuat. Kalau keduanya kuat maka netral. Yang kedua, garam asam atau garam yang bersifat asam, itu maksudnya. Karena terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Kita lihat susunannya. Contohnya NH4 2SO4 atau amonium sulfat. NH4 ini dari basa lemah, ini NH4OH atau NH3. Penulisannya seringkali sama, di NH3 dengan NH4OH itu disamakan artinya. SO4 dari asam kuat. Nah, karena yang kuat asamnya disebut garam asam. FeCl2. Demikian juga Fe ini. Fe adalah dari basa lemah, ini FeOH2. Cl dari HCl asam kuat, maka garam ini bersifat asam karena yang kuat asamnya. Yang ketiga, garam basa terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat. Nah, jadi garam yang bersifat basa ini karena terbentuk dari basa kuat. Natrium asetat. Natrium ini dari basa kuat NaOH, natrium hidroksida. CH3COO ini berasal dari asam lemah, asam asetat. Maka yang kuat basanya disebut garam basa. Demikian pula kalium karbonat. Kalium dari basa kuat, KOH. CO3 dari asam lemah, H2CO3. Yang keempat, garam lemah. Ini terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Jadi kedua-duanya lemah ini. NH4CH3COH, amonium asetat. Ini dari basa lemah, ini dari asam lemah. Begitu pula ini, Fe dari basa lemah, CO3 dari asam lemah. Selanjutnya, manfaat dari hidrolisis garam itu apa sebenarnya? Ada beberapa manfaat yang perlu kita ketahui, antara lain di bidang pertanian, reaksi hidrolisis dimanfaatkan dalam penyesuaian pH tanah dengan tanaman yang ditanam. Misalnya menggunakan pupuk amonium sulfat. Di mana ini amonium sulfat ini adalah termasuk garam asam, di mana ion NH4 plusnya yang nanti akan bereaksi dengan air dan menghasilkan asam atau ion H+. Yang kedua, garam natrium hipoklorit. Ya, natrium hipoklorit adalah komponen utama pada
produk pemutih pakaian, contohnya Biclean, Sunclean gitu ya. Nah, jika ini terhidrolisis akan menghasilkan asam HOCl yang mudah terurai membentuk Cl2 yang kemudian Cl2 ini akan memutihkan pakaian atau memudarkan kotoran ya. Jadi misalkan pakaian batik dicuci dengan ini, maka warna batiknya bisa pudar sehingga disebut pemutih pakaian. Berikutnya enzim dalam tubuh kita itu manfaatnya adalah untuk sebagai katalisator dalam pengolahan makanan. Tanpa enzim, maka makanan yang kita makan akan sangat lama bisa diuraikan. Nah, enzim kerjanya menggunakan kerja secara hidrolisis. Berikutnya berbagai mineral silikat seperti feldspar mengalami hidrolisis yang lambat, yang kemudian membentuk tanah liat dan lumpur. Kemudian senyawa aluminium fosfat atau aluminium sulfat yang biasa dikenal dengan nama tawas itu bekerja untuk menjernihkan air PDAM melalui cara-cara hidrolisis. Ini sekilas manfaatnya. Sekarang pembuatan tentang garam hidrolisis ini, yaitu bisa langsung artinya kita memasukkan sejumlah garam ke dalam pelarut atau air, diaduk maka akan menjadi larutan garam. Secara reaksi atau melalui reaksi, yaitu dengan mereaksikan asam kuat dengan basa lemah dan mol keduanya habis bereaksi, maka nanti hasilnya garam asam. Nah, yang kedua, kalau garam basa, maka reaksinya adalah antara asam lemah dengan basa kuat. Jadi yang kuat basanya, maka garam basa. Mol keduanya habis. Yang ketiga, garam lemah, yaitu asam lemah dengan basa lemah, dan mol keduanya habis. Sekarang reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis untuk garam netral tidak mengalami reaksi hidrolisis karena tidak memiliki ion lemah. Nah, untuk garam asam ini akan terhidrolisis parsial atau sebagian. Contohnya ini NH4,2SO4, NH4-nya dari basa lemah, SO4-nya dari asam kuat. Kalau terurai maka akan menjadi NH4+ dengan SO4,2-. Nah, ion lemah ini akan mengalami reaksi dengan air atau mengalami hidrolisis, yaitu seperti ini. Ya. Nah, nanti ini akan terurai menjadi NH3 dan H+, lalu H+-nya akan bergabung dengan H2O ini, membentuk ini. Dan ini dulu, ini nanti ya. Kalau ini menggabung bertinggal ini, maka ini di sini NH3, dan ini ke sini, hasilnya di sini adalah H3O+. Inilah sifat dari asam, ion hidronium ya. Atau dituliskan dengan cara yang sedikit berbeda, tapi maksudnya sama, yaitu seperti ini. Yang terurai adalah H2O-nya menjadi H+ dan OH-. Nah, OH-nya ini ke sana. Nah, itu bergabung membentuk NH4OH, maka tinggallah H+-nya di sini. Maka H+ inilah juga yang memberikan sifat asam. Jadi, kenapa garam ini disebut garam asam? Karena kalau bereaksi dengan air, ini bereaksi dengan air akan menghasilkan atau akan bersifat asam. Gitu. Selanjutnya garam basa terhidrolisis parsial juga sebagian ya. Contohnya natrium asetat. Ini Na-nya kuat, CH3COO-nya dari asam lemah. Maka akan terurai menjadi Na+ dengan CH3COO- yang terhidrolisis ini, yang lemah. Ini bereaksi dengan air. Airnya akan terurai menjadi H+ dan OH-, maka H+-nya ke sini bergabung membentuk CH3COOH asam asetat dan sisanya ini OH-. Nah, inilah yang memberikan sifat basa dari larutan ini.
Jadi yang terion hanya salah satu, maka disebut parsial. Contoh berikutnya garam lemah. Ini terhidrolisis total. Semua ionnya terhidrolisis. Adalah garam yang tersusun dari asam lemah dan basa lemah. Keduanya lemah ya, dan akan mengalami hidrolisis total. Kedua ionnya maksudnya yang terhidrolisis. Contohnya ini amonium asetat. Ini kalau terurai menjadi ion lemah NH4 dan ion lemah CH3COO-. Nah, ini dapat terhidrolisis, ini pun bisa. Nah, maka hidrolisis yang pertama NH4 plus ini ya bereaksi dengan air. Maka seperti tadi, ini airnya mengalami penguraian, ini OH-nya ke sini, menjadi ini, dan nah, ini sifatnya asam. Kemudian hidrolisis yang ini akan terhidrolisis dengan air, ini terion, ya. Kemudian H plusnya ke sana, ini jadi CH3COO, H dan OH-. Nah, sifatnya basa. Jadi dalam larutan garam lemah akan ada sifat asam dan sifat basa yang bercampur jadi satu. Nah, lalu pH-nya bagaimana? Ya tergantung dari jumlah ion H+ dan OH- dalam larutan itu. Nah, ion H+ dan ion OH- ini akan sangat tergantung dari harga Ka dan Kb masing-masing asam dan basa lemah tersebut. Nah, sehingga pH hidrolisis untuk garam asam, maka dirumuskan begini. Jadi kalau garam asam, karena sifatnya asam, yang dicari konsentrasi H+. Rumusnya akar KH kali B kali M. Ini KH-nya kalau diuraikan menjadi KW per Kb, kali B kali M. Kemudian untuk garam basa maka yang dicari OH-. Rumusnya ya hampir mirip, KH kali A kali M, atau KW per Ka kali A kali M. Perhatikan, kalau di sini H+, maka di sini malah Kb ya. Kalau yang dicari OH-, maka yang dipakai Ka di sini. Nah, keterangannya begini, KH itu tetapan hidrolisis, KW tetapan kesetimbangan air, ini KW. Ka itu adalah tetapan kesetimbangan asam lemah. Nah, kemudian Kb tetapan kesetimbangan basa lemah. A itu jumlah ion asam lemahnya. A ini dari asam berartinya. Sedangkan B jumlah ion basa lemah. Nanti untuk lebih jelasnya kalau sudah masuk dalam contoh. Sedangkan garam lemah, harga pH larutan garam ini tidak tergantung pada konsentrasi garamnya. Jadi tidak tergantung pada ini ya. Tetapi tergantung pada harga Ka dan Kb-nya. Ketentuannya sebagai berikut. 1. Jika Ka sama dengan Kb, maka larutan garam bersifat netral atau pH-nya 7. Jika Ka lebih besar dari Kb, maka larutan garamnya bersifat asam, pH-nya kurang dari 7. Sedangkan kalau Ka-nya kurang dari Kb atau Kb-nya lebih besar dari Ka, maka larutan garam bersifat basa, pH lebih dari 7. Sekarang contohnya. Contoh pertama, garam manakah yang tidak terhidrolisis, terhidrolisis parsial, atau terhidrolisis total? Kita lihat ini ada natrium nitrat, amonium karbonat, natrium karbonat, kalsium metanoat, dan besi 2 sulfat. Maka masing-masing kalian perhatikan penjelasannya seperti ini. Untuk yang A, NaNO3, kalau ini kita belah begini, maka yang sebelah sini adalah dari basa kuat, yang ini dari asam kuat. Keduanya kuat, maka disebut garam netral. Nah, kalau netral berarti tidak terhidrolisis. Sedangkan yang B, maka dibelah begini. NH4 ini dari basa lemah, dan ini juga dari asam lemah. Keduanya lemah, maka garam lemah disebutnya.
terhidrolisis total. Kedua-duanya terhidrolisis, bereaksi dengan air. Yang ketiga, natrium karbonat dibelah di sini. Ini dari basa kuat, ini dari asam lemah. Lihat yang kuat basanya berarti garam basa. Yang terhidrolisis yang lemah saja, cuma sebagian, maka disebut terhidrolisis parsial. CaHCO3 dua kali, ini terbelah di sini. Ini berasal dari basa kuat, yang ini dari asam lemah. Maka yang terhidrolisis yang lemah saja. Nah, karena yang kuat adalah basanya, berarti ini disebut garam basa terhidrolisis parsial sebagian. Dan yang terakhir FeSO4 dibelah begini, ini dari basa lemah, ini dari asam kuat. Maka yang kuat asamnya disebut garam asam. Nah, karena yang lemah hanya satu, maka terhidrolisis parsial. Ini contoh yang pertama. Perhatikan berikutnya, contoh yang kedua. Berapakah pH larutan garam berikut? A. Larutan natrium asetat 0,1 m, di mana Ka-nya, Ka dari asam lemahnya 10 pangkat min 5. Yang B. Larutan amonium sulfat 0,1 m, Kb-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Jawabnya, larutan garam basa, ini adalah garam basa karena dari basa kuat dan asam lemah, maka yang akan dihitung adalah OH-nya. Nah, ini dari basa lemah jumlahnya 1 ya, jumlah A-nya 1. Itu. Kalau kita lihat rumus tadi, A-nya di sini adalah 1. Maka rumusnya begini, saya gunakan yang pakai ini langsung saja, tidak pakai KH. KW per KA kali A kali M. Nah, OH kita masukkan, KW itu adalah 1 kali 10 pangkat min 14. KA-nya ini tadi 10 pangkat min 5. A-nya ini 1, ini 1. 0,1 adalah M dari garamnya. Nah, ini kalau 0,1 kali 10 pangkat min 14 akan menjadi 10 pangkat min 15. Ini 1 ya, jadi di atas 10 pangkat min 15 dibagi 10 pangkat min 5. Maka akan menjadi akar dari 1 kali 10 pangkat min 10. Nah, kalau pangkat diakarkan, pangkatnya dibagi. Maka menjadi konsentrasi OH-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Ya, dibagi pangkatnya ya. Dibagi 2 maksudnya. Nah, kalau sudah ketemu konsentrasi OH-nya lalu mencari POH. POH adalah min log OH-min. Min log dari ini. Maka pangkatnya akan jadi 5. Ini, maka POH-nya adalah 5 min log 1. Log 1 adalah 0 ya. Maka pH-nya adalah 14 dikurangi POH dikurangi 5 min log 1. Log 1 tadi 0, maka tinggallah 9. Nah, jadi pH yang pertanyaan A ini adalah 9. Sekarang yang B, larutan amonium sulfat. Ya, ini dari basa lemah. Ya. Ini garam asam karena yang kuat asamnya. Ini jumlah lemahnya atau B-nya itu ada 2 ini, lihat 2. Maka B-nya 2. Nah, karena ion lemahnya ada 2, maka B-nya 2. Yang dicari karena garam asam maka H+, rumusnya begini. Kita masukkan nilai-nilainya, ini Kb-nya sekian, ini Kw-nya 10 pangkat min 14 ya. Ini dimasukkan, nah 10 pangkat min 14, ini Kb-nya sekian, ini B-nya 2, nah M-nya 0,1. Nah, ini 0,1 kali 10 pangkat min 14, nanti akan 10 pangkat min 15. Jadi akan begini, 2 kali 10 pangkat min 15 ya ini, yang bawah ajek begini. Nah, pangkatnya 15 dengan min 5 ini nanti dikurangkan. Maka
ini akan menjadi, ini dengan ini akan menjadi 10 pangkat min 10, 2 dibagi 1,8 ketemunya 1,1. Akar 1,1 kali 10 pangkat min 10. Nah, kalau 10 pangkat min 10 diakarkan, nanti pangkatnya diparuh ya, dibagi 2 jadi 10 pangkat min 5. Ini 1,1 diakarkan, jadi dibulatkan menjadi 1. Maka jadinya begini. Konsentrasi A plusnya setelah diakarkan, ini jadi 1. Yang ini jadi 10 pangkat min 5. Ini dibulatkan saja. Terus berikutnya pH. pH min log konsentrasi H+. Ya. Maka akan ketemu pH-nya 5 min log 1, log 1-nya 0. Jadi pH-nya 5. Contoh yang ketiga, sebanyak 100 ml larutan asam asetat, ya, asam cuka 0,3 m dicampur dengan 200 ml larutan natrium hidroksida basa kuat 0,15 m. Lemah dengan kuat dicampurkan nanti. Kalau keduanya habis maka akan menjadi garam ya. Ka-nya 1 kali 10 pangkat min 5. Tentukan pH campuran. Jawabnya mol, dicari molnya dulu nih. Mol asam lemahnya ini yaitu volume kali molaritas. Volume kali molaritas. Dimasukkan 100 kali 0,3 maka ketemu 30 milimol. Karena ini menggunakan mililiter maka jadinya milimol. Demikian pula untuk mencari mol ini. Mol NaOH V kali M, V-nya 200, M-nya 0,15. Maka perkalian ini menghasilkan 30 milimol juga. Nah, terus kita tulis reaksinya. Nah, reaksinya seperti ini ya. Asam dengan basa, maka asam akan terpisah H-nya, basa akan terpisah OH-nya. Yang ini bergabung dengan ini. Nah, ini menjadi ini ya, ini dengan Na-nya. Jadi Na atau CH3COO Na. Bisa ditulis NaCH3COO juga boleh. Natrium asetat. Dan ini H dengan OH-nya jadi H2O. Reaksi ini sudah setara ini. Maka kita tulis sekarang mula-mula molnya. Ini 30, ini 30 juga ini ya. Nah, sini belum ada. Maka yang bereaksi akan sebanding koefisien. Ini 1, ini 1. Kalau misalkan ini 30 dipakai semua, berarti 1 banding 1, 30 banding 30. Ini juga 1, maka sini juga 30 milimol, ini 1 juga 30 milimol. Setelah itu kita kurangkan, akan menghasilkan akhirnya begini. Mula-mula ada 30, bereaksi 30 jadi 0, mula-mula 30, bereaksi 30, 0 juga. Nah, ini tinggal diturunkan saja 30, yang airnya tidak usah. Jadi terbentuk garam sebanyak 30 milimol. Nah, maka kita hitung konsentrasi garamnya atau M-nya, maka rumusnya adalah mol garam dibagi volume campuran. Nah, volume campurannya 100 ditambah 200 kan 300 ya. 30 dibagi 300 berarti ketemu 0,1 molar, mol per liter. Nah, setelah ketemu molar, maka kita lihat dari garam basa berarti yang akan dicari adalah konsentrasi OH-. Nah, rumusnya ini. Kita masukkan nilai-nilainya, KW-nya 10 pangkat min 14, Ka-nya 10 pangkat min 5, ini tadi. Nah, sedangkan A-nya 1 ya, ini cuma 1. Dan M-nya, ini M-nya 0,1. Ini 0,1 kali ini 10 pangkat min 15 ya, dibagi 10 pangkat min 5, jadi akan ketemu 10 pangkat min 10. Kalau diakarkan dibagi 2, maka ketemu konsentrasi OH-nya 1 kali 10 pangkat min 5. Lalu POH-nya 5 ya. Dan pH-nya 14 min 5 adalah 9. Nah, gitu. Jelas? Nah, kalau belum jelas nanti diulang lagi ya, di setel ulang. Sekarang contoh yang keempat, berapakah gram kalsium sianida CaCN 2 kali
yang terdapat dalam 400 ml larutan agar mempunyai pH 12. Ini AR-nya dan ini Ka-nya 1,5 kali 10 pangkat min 10. Jawabnya, nah dengan melihat rumus kimianya maka ini dari basa kuat, ini dari asam lemah. Berarti termasuk garam dari basa kuat dan asam lemah. Berarti sifatnya adalah basa ini ya, yang kuat basanya. pH 12 itu berarti pOH-nya 2. Nah, kalau pOH-nya 2, berarti OH-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 2. Nah, bingung? Nah, kalian ingat kembali. Nih begini. Kalau ada suatu larutan pH-nya X, dan X itu kurang dari 7. Oh, berarti asam itu ya. Maka kita cari langsung konsentrasi H plusnya adalah 1 kali 10 pangkat min X. Nah, misalkan pH-nya 4, berarti konsentrasi H plusnya 1 kali 10 pangkat min 4 molar. Gitu. Kalau pH-nya sama dengan X, di mana X-nya lebih dari 7, oh berarti ini basa. Kalau pH lebih dari 7 kan basa sifatnya. Maka yang dicari pOH dulu. Maka pOH adalah 14 dikurangi X. Nah, misalkan X-nya 9, maka 14 dikurangi 9. Berarti berapa? 5, gitu ya. Nah, maka konsentrasi OH-nya adalah 1 kali 10 pangkat min, nah 14 min X. Kalau tadi 5 berarti 1 kali 10 pangkat min 5 molar. Gitu ya. Maka kembali ke sini, pH 12 berarti pOH-nya 2 ya. Nah, kalau pOH-nya 2, maka konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 2. Nah, dari rumus ini sudah diketahui ya. Ini juga sudah, Ka-nya sudah, A-nya, nah ini. A-nya ini dari sini. Ini kan 2, nanti A-nya 2. M-nya itu belum tahu, berarti kita cari nanti. Coba. Maka ini dimasukkan seperti ini. Ya, Ka-nya, A-nya 2 kali M. Nah, ini yang akan dicari. Ini caranya bagaimana? Ini akarnya dibongkar, dibuang dulu. Kalau dibuang akarnya nanti di sini jadi kuadrat ya, dikuadratkan. Maka jadinya 1 kali 10 pangkat min 4, sini ajek begini. Nah, terus ini ke sana dikalikan. Maka akan jadi 1,5 kali 10 pangkatnya min 14. Ini kali sini jadi 2 kali 10 pangkat min 14. Jadinya begini. Ini. Nah, ini dicoret ini. Sama sih, coret. Maka tinggallah 1,5 sama dengan 2 kali M. Maka M sama dengan 1,5 dibagi 2 atau 0,75 mol per liter. Nah, mengingatkan kembali rumus molar ini adalah mol per volume atau mol per liter, sedangkan mol sendiri adalah gram per mr, berarti per V gitu ya. Nah, kalau rumus ini diubah maka menjadi rumus begini, gram per V kali mr. Nah, sekarang yang akan dicari tadi kan mencari massa nih, berapa gram ya. Berarti kita akan mencari ini, maka rumus ini kita ubah menjadi begini. Gram sama dengan ini ke sini. Nah, dikalikan ini. Jadi M kali V kali mr. Kita masukkan, M-nya sudah tahu tadi. Belum ya? M-nya ini ya, nah, ini M-nya. M-nya 0,75, V-nya 400 ml dijadikan liter nih. Kemudian MR-nya 92, kalau ini dihitung 92. Maka akan ketemu 26,6 gram. Gitu ya. Oke.